warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurus Safiana, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Penawangan, Kabupaten Grobogan. Dalam kali ini saya akan mewawancarai dua pimpinan sekolah atau kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan khususnya masalah dilema etika. Selamat menyaksikan. Juga beberapa pertanyaan Bapak terkait dengan pengalaman Bapak Ponco selaku pimpinan di sekolah dalam proses pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Baik Pak Ponco, untuk yang pertama kali saya ingin bertanya Bapak terkait dengan sebagai pimpinan, tentunya sering ya Bapak mengalami pengambilan keputusan yang mana kadang keputusan itu merupakan dilema etika ataupun merupakan masalah yang bujukan moral. Nah, menurut Pak Ponco ini untuk mengidentifikasi masalah itu termasuk bujukan moral ataupun dilema etika itu seperti apa Pak Ponco? Terima kasih. Jadi dalam pengambilan keputusan itu biasanya kan ada satu permasalahan dulu, ya. Nah dari permasalahan itu kalau saya pribadi saya akan mempelajari masalahnya itu apa dulu yang utama. Kemudian saya berusaha untuk mencari sumber masalah. Setelah mencari sumber masalah dan kami mengidentifikasi permasalahan itu. Kemudian dari identifikasi itu kan kami akan tahu penyebab munculnya masalah itu apa. Dan setelah kami tahu penyebab munculnya masalah itu apa, baru kami mencari solusi. Nah, di dalam saya mencari solusi untuk mengambil keputusan, ini biasanya saya melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi saya dengan kemasan bahasa saya dalam arti agar mereka tidak menyimpulkan arah tujuan saya kemana, saya mencari sumber masalahnya, mencari data-data itu, kemudian meminta pendapat ataupun saran dari semua, ya. Jadi walaupun itu karyawan yang masih muda, yang sedang maupun yang sudah senior, dari guru juga semacam itu. Setelah semuanya itu saya rangkum, saya catat, baru saya pikirkan ini langkah yang terbaik apa. Karena di dalam mengambil keputusan bagi saya adalah jangan sampai ada yang merasa tertekan dan jangan sampai ada yang merasa menekan. Jadi semuanya kami ambil keputusan ini adalah untuk kepentingan bersama dan kebaikan bersama. Itu dari saya semacam itu. Walaupun semuanya yang memutuskan saya, tapi saya harus mempunyai dasar. Ya, dasarnya dari apa yang saya sampaikan tadi. Itu yang saya lakukan. Jadi ini ya Pak ya, harus mencari sumber masalahnya dulu, kemudian diidentifikasi, kemudian tidak memutuskan secara sendiri ya Pak ya. Mungkin harus melibatkan beberapa Bapak Ibu guru, meskipun nanti finalnya keputusan ada di Pak Ponco nggak nggih? Ya, harus seperti itu Mbak. Kalau menurut saya ya, karena kalau kita tidak tahu permasalahannya itu seperti apa, sumbernya dari mana dan itu bagaimana, saya yakin kita akan melangkah itu nanti nggak akan mungkin sesuai dengan tujuan dari apa yang saya putuskan. Nah, kenapa saya melibatkan semua stakeholder yang ada di sini? Karena ini lembaga, ya. Jadi lembaga itu ada keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Walaupun leadernya adalah saya, tapi saya mengambil semacam itu karena keputusan saya harus adalah untuk kepentingan bersama. Jadi melibatkan semua stakeholder. Gitu. Ya, baik Bapak. Nah, untuk yang ini Bapak, yang pertanyaan kedua, seringkali kan ada ini Pak, masalah yang merupakan dilema etika, di mana dihadapkan pada masalah yang semuanya itu sebenarnya sesuai dengan moral itu semuanya benar, namun harus memilih salah satu yang kedua-duanya itu benar. Itu mungkin Pak Ponco dalam mengambil langkah-langkahnya itu bisa dijelaskan Pak, ketika masalah itu merupakan masalah dilema etika yang semuanya benar tapi memilih salah satu itu menjadikan sebuah ini ya Pak, dilema gitu, maka disebut dilema etika seperti itu. Langkah-langkahnya Pak yang khusus untuk masalah tersebut. Terima kasih Mbak. Jadi
ini saya bisa mengambil contoh yang dilema etika ini ya. Jadi seorang guru yang sedang mengajar, kebetulan ada siswa yang terlambat, ya toh? Siswa terlambat. Ini seorang guru yang mengajar, mungkin dia punya satu pemikiran. Anak ini nanti kalau masuk mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kemudian Pak guru tersebut mengeluarkan anak ini dengan tujuan agar suasana pembelajaran itu baik. Tetapi di anak ini kan merugikan juga. Kan seperti itu Mbak ya. Ini satu contoh ya yang kaitannya dengan etika ya. Ini di antara guru dengan siswa. Ini yang saya sampaikan antara guru dengan siswa ya. Nah ini untuk saya akan mengambil keputusan di mana tidak ada yang dirugikan Mbak. Jadi yang pertama saya akan mengadakan pendekatan terhadap guru yang bersangkutan dan terhadap murid yang sering terlambat, di mana saya akan memberikan suatu wacana-wacana, gambaran-gambaran dan tindakan-tindakan agar kedua antara guru dan siswa ini bisa sinkron ya. Jadi satu contoh misalkan Pak guru ini melarang anak untuk masuk kelas, ini juga kesalahan. Anak ini dibolehkan masuk di kelas, ini juga merugikan teman yang lain yang terganggu. Makanya ini suatu langkah yang harus benar hati-hati. Anaknya bisa, gurunya juga bisa. Nah di antaranya yaitu tadi ya. Jadi nanti kita panggil Bapak Ibu gurunya, kita berikan suatu pengertian bagaimana Bapak Ibu guru itu mengemas ya. Mengemas bisa menerima anak itu masuk kelas tanpa merugikan temannya yang di kelas. Nah, untuk anak tersebut juga diberikan pengertian bagaimana supaya dia nanti untuk kedepannya tidak menjadi terlambat terus. Nah, nanti kita mengadakan pendekatan pelan-pelan bekerja sama dengan BK. Nah, ini kaitan etika moral yang ada guru dengan siswa. Nah, sekarang kaitan etika moral antara guru dengan guru maupun guru dengan karyawan ya. Terkadang sifat seseorang itu beda-beda ya. Jadi kadang kalau yang mudah emosi, kadang-kadang kan langsung mengungkapkan segala sesuatunya tuh dengan bahasa yang kasar lah. Nah, itu kan dalam etika moralnya kan juga tidak pas. Tapi dia pun juga tidak salah ya. Bahkan suatu ketika dia dapat ucapan yang menyakitkan, otomatis kan dia akan spontan semacam itu. Nah ini juga sama Mbak langkah saya Mbak. Saya akan mengadakan pendekatan kepada beliau yang merasa kecewa dan kepada beliau yang mungkin tidak sengaja dengan ucapannya membuat dia kecewa. Jadi harus hati-hati ya. Jadi dalam memutuskan yang kaitannya dengan etika moral itu, karena itu berkaitan dengan pribadi Mbak. Jadi kalau kita langsung semata-mata mengambil terus kamu salah, nah ini nanti malah efeknya lebih panjang. Karena di dalam lembaga itu kan perlunya adanya kerukunan dan kekompakan. Jadi itu jadi kebijakan seorang pimpinan dalam mengambil keputusan ini juga sangat penting. Kalau asal-asalan ya mungkin semua selesai masalah. Tapi di balik selesainya masalah itu nanti akan timbul masalah-masalah lagi. Jadi harus kita selesaikan. Kemudian yang berkaitan lagi mungkin hubungan antara bapak guru dan ibu guru, ya namanya orang banyak ya. Kita berkomunikasi seperti biasa karena kita dekat, mungkin ada isu-isu yang tidak nyaman. Wah dikira Pak ini ada tanda petik dengan Bu ini. Dan ini kita juga harus memberikan penanaman juga. Caranya juga seperti itu. Jadi jangan langsung disampaikan pun nanti dia akan kecewa. Jadi itu. Jadi langkah-langkahnya itu pertama melakukan pendekatan gitu. Ya harus itu. Kemudian bagaimana keputusan itu tidak merugikan kedua, pokoknya semuanya jangan sampai ada yang dirugikan. Jangan sampai ada yang dirugikan. Gitu. Sangat bermanfaat sekali nih Pak. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema ini, menurut Bapak langkah-langkah yang efektif itu yang seperti apa Pak? Oke, langkah efektif yang pertama kita sudah mempelajari permasalahannya dulu, ya, mengidentifikasi permasalahannya dulu. Kemudian mencari penyebab masalah itu,
Yang ketiga, mencarikan solusi dengan cara mencari masukan-masukan itu. Yang keempat, baru pengambilan keputusan dengan prinsip tanpa ada yang dirugikan dan direpotkan, dan kedepannya juga sudah berjalan dengan nyaman. Jadi itu langkahnya. Jadi ada beberapa tahapan. Iya. Ya. Iya. Yang pertama harus dipelajari dulu sampai pengambilan keputusan harus meyakinkan tanpa ada yang dirugikan. Kemudian setelah itu semuanya merasa nyaman. Iya. Nah, ini Pak yang terkait dengan pengambilan keputusan tadi, tantangannya Pak. Bisa diceritakan apa? Ya, terima kasih. Tantangannya banyak Mbak, karena itu berkaitan dengan pribadi. Yang pertama, kadang niatan kita baik ya, niatan kita baik mencari informasi dan sebagainya. Tapi bagi pihak yang punya masalah itu, mungkin akan berpikir yang memberikan informasi itu dikira suka Islam apa ya, bahasa Jawanya tuh ngobong-ngobong gitu loh Mbak. Jadi cari masalah biar temennya merasa disudutkan kan semacam itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kadang apa yang saya bayangkan itu baik, tapi mereka terima itu tidak baik. Wah, ini kepala sekolah menyampaikan semacam ini, berarti dia menekan saya harus seperti ini. Padahal kan itu sudah saya pelajari dari pelan, jangan sampai terjadi semacam itu. Yang ketiga, kadang mereka berpikir Mbak, ada unsur like and dislike. Nah gitu loh Mbak. Jadi tantangannya ya itu tiga itu yang jelas yang sudah saya alami semacam itu. Makanya saya sangat hati-hati di dalam mengambil keputusan. Jangan sampai hal itu terjadi, dan insya Allah ya itu terjadi ya mungkin persentasenya yang kecil lah. Gitu Mbak. Jadi tantangannya ternyata banyak ya Pak. Banyak ya. Pimpinan itu dalam mengambil keputusan. Iya, gitu. Apalagi tadi kalau sudah ada like and dislike. Nah, itu loh Mbak. Hanya dikira nanti berpihak sama sebelah. Iya. Kan, ini saya kasih contoh ya Pak ya. Ini kasih contoh yang baru aja saya selesaikan. Saya punya guru dua. Satu masih training P3, belum P3K. Satu sudah PNS. Nah, ini ada permasalahan. Jumlah jamnya hanya 36. Padahal mereka semuanya butuh 24 jam linear. Semuanya ya, 24 jam linear. Saya begitu berpikir hati-hati. Akhirnya saya berpikir, kalau guru yang masih istilahnya honor, ini saya kasih jabatan wakil kan tidak mungkin. Tapi dia butuh 24 jam. Nah, guru yang sudah PNS, ini kalau saya kasih jabatan wakil, sudah 12 jam, ngajarnya 12 jam kan sudah aman Mbak. Iya. Nah, bu guru yang honor ini 24 jam, sesuai dengan mapel kan aman. Nah, itu kalau saya tidak hati-hati, itu kesimpulan dari Bapak guru yang PNS tadi, dikira saya membela yang honor, padahal saya mengambil keputusan itu kan tidak ada yang dirugikan. Dia juga sudah 24 jam. Ini pun perlu penanaman yang hati-hati sekali Mbak, karena akhirnya ada muncul lagi, wah yang honor dibelani malah yang PNS orang. Loh, padahal kan itu sudah jelas sama-sama 24 jam tidak ada yang dirugikan. Nah ini loh Mbak, ini kan katanya dengan etika juga kan, kan gitu. Nah ini pengalaman saya yang baru saja terjadi kemarin. Saya sangat hati-hati menanamkan ini, karena yang PNS itu istilahnya dia pokoknya pengennya harus 24 jam linear kan gitu. Nah itu Mbak yang saya ambil keputusan kemarin. Kemudian Pak Ponco, untuk pengambilan keputusan tadi apakah saat pengambilan keputusan itu perlu jadwal, misalnya harus besok diambil keputusan atau sesuai dengan kondisinya, atau mungkin saat itu juga keputusan harus sudah diambil? Menurut Pak Ponco dalam pengambilan keputusan itu harus terkait jadwal atau spontanitas harus segera diputuskan? Terima kasih. Kalau itu gini Mbak, tergantung urgennya permasalahan itu. Kalau memang harus segera diambil keputusan, ya saat itu juga harus diputuskan.
Karena kalau tidak nanti terlalu lama ini nanti akan berefek ke yang lainnya, sehingga saat itu juga harus diputuskan. Tetapi kalau bisa ini diadakan atau diprogram dulu, ini harus diprogram. Karena pengambilan keputusan itu sangat hati-hati, ya. Jadi kalau memang harus hari ini diselesaikan, ya hari ini diselesaikan. Tapi kalau ini menyangkut kok efek sosialnya yang besar, ya kita harus hati-hati, bertahap. Jadi baru setelah semuanya clear, baru kita mengambil keputusan. Jadi ada dua ya. Kalau memang harus segera diputuskan, ya harus segera diputuskan. Ya. Langkahnya apa? Ya kita secepat mungkin cukup mengambil 2-3 orang rekan yang bisa kita ajak untuk berembuk. Karena memang harus. Tapi kalau waktunya panjang dan berkaitan dengan kepentingan yang besar, kita harus hati-hati. Ya, jadi tahap-tahap itu dilakukan. Jadi prosedurnya sesuai dengan tingkat urgensi. Iya, tingkat urgensinya. Gitu. Kemudian efek sosialnya iya, harus efek sosial dipertimbangkan. urgensinya. Luar biasa nih Pak Panjani. Oke. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan, adakah faktor-faktor lain atau misalnya seseorang yang termudah atau membantu Pak Ponco selama pengambilan keputusan? Alhamdulillah Mbak, ya saya dari dulu memang saya itu adalah untuk kebersamaan dan saya itu lebih suka banyak kawan. Jadi kadang yang memang agak berat, saya sharing dengan teman-teman yang lebih senior, lebih berpengalaman. Saya selalu berembuk dengan mereka-mereka. Tapi kalau memang mampu saya kasih, ya saya kasih di rumah saya sendiri. Tapi kalau itu memang sudah agak berat sekali, yang mungkin berhubungan dengan masyarakat yang di luar ataupun bisa menyebabkan yang berdampak besar sekali, saya akan hati-hati. Saya pasti mengajak kawan-kawan yang mungkin di pikiran saya beliau lebih memahami, lebih tahu. Jadi ya ini jujur aja, saya dengan Dewan Pendidikan memang dekat Mbak, karena beliau yang makanya saya dalam satu permasalahan kalau memang ini urgen dan memang berkaitan dengan permasalahan sosial yang besar, saya kira saya perlu konsultasi pada mereka. Itu saya kerjakan. Jadi itu Mbak. Berarti kolaborasi itu iya, sangat penting ya. Iya harus kan gitu. Kan gitu. Karena kan manusia kan tidak super power Pak. Iya, ya kita Pak. pasti ada kekurangannya kan gitu. Ini Pak pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak laksanakan ya, dari pengalaman Bapak itu, kemudian saat pengambilan keputusan itu pembelajaran apa sih Pak yang bisa dipetik, bisa diperoleh dari saat-saat Bapak menghadapi situasi harus memilih keputusan di mana masalah itu merupakan dilema etika? Oke, terima kasih Mbak. Jadi hal semacam itu atau pengambilan keputusan itu yang berpengaruh pada saya itu yang jelas menambah saya menjadi lebih dewasa dan menambah saya untuk menjadi orang tua yang bisa jadi panutan. Itu intinya di situ. Karena dengan adanya permasalahan ini seperti ini, saya harus berpikir yang panjang, harus sabar, dan saya jangan sampai ada keputusan saya itu nanti merugikan atau membuat orang lain itu tersudutkan dan sebagainya. Jadi dari hal semacam ini otomatis mendidik saya untuk menjadi benar-benar jadi orang tua kan gitu. Yang namanya orang tua kan bagaimana saya itu bisa istilahnya mengayomi kan itu kan mereka itu seperti keluarga sendiri. Jadi itu tidak mudah ya Pak ya, jadi seorang pimpinan yang bisa diterima kemudian menjadi seorang bahkan orang tua untuk mungkin anggota atau warga di sekolah ini Pak. Ya memang gitu Mbak, tapi insya Allah kembali pada diri kita sendiri. Yang penting kita sebagai pimpinan itu jangan merasa menjadi raja kecil, kemudian jangan merasa sebagai power paling kuasa, itu jangan. Jadi kita juga harus bisa memilih dan memilah. Kalau memang ini saya, ya memang semuanya dari saya. Tapi alangkah bijaknya kalau saya memang tidak harus saya sendiri, alangkah bijaknya saya mengajak yang semuanya. Yang berikutnya kita sebagai orang tua tuh yang jelas harus bisa ngewongke Mbak. Dengan teman tuh harus bisa mampu ngewongke.
salah apapun ya, kekeliruan apapun di lembaga itu yang bertanggung jawab adalah pimpinan ya. Di luar itu saya tidak pernah istilahnya mengambil yang salah adalah anak saya. Saya selalu yang menyampaikan yang salah adalah saya karena saya pimpinannya. Dan gitu. Ini prinsipnya semacam itu. Jangan sampai teman kita ada masalah di luar seperti itu pas diam aja. Masalah diri kok itu keliru ya. Jadi seperti kasus sampai ada guru yang didenda dan bagaimana itu, kalau bukan saya sok pahlawan ya. Iya. Itu menurut saya kepala sekolahnya yang kurang bijak. Karena seorang guru kan tidak akan mungkin mengambil keputusan sendiri di luar. Itu kan jadi itu ya, pokoknya yang penting prinsip seorang pimpinan itu harus mampu mengayomi, melindungi, dan mensejahterakan. Itu harus satu prinsip dari seorang pemimpin. Insya Allah nanti kita pimpinan itu bekerja akan nyaman. Nah, dari apa yang saya sampaikan, monggo jenengan simpulkan, jenengan sudah bergaul dengan saya. Betulkah yang diucapkan Pak Ponco itu dilaksanakan di sini kan gitu. Ya, jadi kan tidak nyambung aja gitu. Ya. Banyak hal Pak yang nantinya mungkin akan menjadi contoh untuk saya Pak. Tadi khususnya untuk mengayomi. Jadi kalau saya bisa menggarisbawahi, ternyata untuk menjadi pimpinan itu bukan dilayani nih Pak, bukan melayani dan mengayomi. Nah itu loh kadang-kadang yang terbalik Mbak. Jadi sebagai pimpinan ngerti ini aku harus dilayani. Saya harus itu yang terbalik semacam itu. Jadi itu. Terima kasih Pak Ponco. Saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa bertanya tentang pengalaman Bapak. Tentunya harapan saya nanti akan sangat bermanfaat sekali apa yang sudah disampaikan Pak Ponco ketika saya nanti menjadi sebuah ini Pak ya, pimpinan, meskipun pimpinan di kelas maupun pimpinan di pembelajaran. Untuk kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Ponco, dukungannya dan doanya semoga perjalanan saya dari CGP ini menuju ke sekolah menjadi guru penggerak. Amin. Ya Mbak, demikian juga saya. Yang penting satu pesan saya, tetap semangat dan berkolaborasi. Segala tantangan-tantangan dihadapi, insya Allah nanti sukses. Doa saya semoga panjenengan nanti sukses dan bisa paling tidak melaksanakan untuk menjadi pemimpin juga. Itu aja dari saya, dan mungkin apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada kekurangannya, saya karena saya sebagai manusia biasa pasti Terima kasih banyak ya Pak Ponco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Sukila? Alhamdulillah sehat seperti ini Mbak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Sukila. Pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara terkait dengan pengalaman Ibu Sukila sebagai kepala sekolah ataupun sebagai pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan yang dimana keputusan itu terkadang mengandung keputusan yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu terkait dengan kebijakan Ibu dalam mengambil keputusan, tentunya pernah dihadapkan pada dua masalah Ibu ya, pada masalah dilema etika dan rujukan moral. Nah, untuk pengalaman Ibu, bagaimana untuk mengidentifikasi masalah tersebut merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, untuk yang pernah saya lakukan di sekolah kami, tentunya dalam mengambil keputusan ini, dilema etika ini, karena tidak kalah pentingnya untuk rapat bersama karena rujukan moralnya dari guru-guru kami sama-sama, misalkan sama-sama masalah itu sama-sama sebenarnya atau sama-sama pentingnya, mungkin itu saya ambil yang lebih penting, yang di nomor satukan
Contohnya misalkan di sekolah kami itu ada permasalahan kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler misalnya. Seperti itu pasti saya dahulukan permasalahan yang kegiatan belajar mengajar, karena itu saya saya dahulukan karena lebih penting daripada ekstra. Semua juga penting, tapi saya dahulukan seperti itu. Jadi dalam mengidentifikasi masalah lebih didahulukan yang terpenting ya, kebermanfaatan ya tadi Ibu. Ya. Baiklah Ibu, untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana Ibu dalam menjalankan sebuah keputusan, khususnya saat Ibu Sukilah menghadapi sebuah masalah yang masalah itu merupakan dilema etika. Ya, dalam menghadapi keputusan ini saya tentunya minta bantuan kepada teman-teman semuanya. Saya ajak bersama, kalau perlu saya mengundang komite atau wali murid karena melihat permasalahan seperti apa. Berarti tetap ada kolaborasi Iya, kolaborasi dengan komite dan dilakukan rapat bersama. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan langkah-langkahnya atau prosedur-prosedurnya saat Ibu Sukilah melakukan atau mengambil sebuah keputusan dari masalah yang tadi ya, yang merupakan dilema. Langkah pertama saya bersama kemudian dibuatkan jadwal dan dibuat pertama itu dibuat itu jadwalnya, sampai tahapan evaluasi gitu ya. Ada beberapa langkah sepertinya ya. Itu harus. Nah, selain tadi nih Bu ya, selain tadi langkah-langkahnya dengan dari perencanaan sampai ke tahapan evaluasi, menurut Ibu Sukilah dalam pengambilan keputusan yang efektif itu yang seperti apa Ibu? Oh iya, itu gini Mbak, yang efektif menurut saya tetap mengusahakan untuk rapat bersama juga. Jadi suara yang terbanyak itu saya yang pakai seperti itu. Itu saya anggap yang paling efektif, karena kalau tidak suara yang terbanyak atau persetujuan dari rekan-rekan semua mungkin tidak bisa pasti itu rapat bersama. Berarti apapun masalahnya harus melibatkan Bapak Ibu untuk rapat bersama sih. Baiklah Bu. Kemudian Ibu dalam menentukan keputusan tadi, adakah tantangan yang dihadapi oleh Ibu Sukilah? Oh jelas ada Mbak tantangannya, karena begini, ada pro dan kontra. Walaupun itu kalau masalahnya misalkan rapat bersama ya, pasti ada guru yang ingin seperti ini, ada guru yang ingin seperti ini. Jadi saya ambil keputusan bersama, siapa yang setuju seperti ini, siapa yang tidak setuju, saya pakai saja lah yang suara terbanyak itu yang saya pakai. Suara yang terbanyak. Kemudian tantangan lain ada tidak? Tidak ada, selama ini saya menggunakan sistem demokratis seperti itu enak saja, dan saya juga nyaman saja karena sudah rapat bersama, dilaksanakan bersama. Ibarat kita itu satu tahun melaksanakan menjelaskan bangsa di SD dan saya ambil di SD tentunya, karena itu pasti harus ada rapat bersama. Kalau misalkan kurang mantap untuk hubungan dengan masyarakat, saya pasti mengundang komite dan wali murid seperti itu. Berarti mengutamakan kenyamanan tadi Ibu. Iya, nyaman tuh yang nomor satu saya. Nomor satu nyaman ya, karena tadi ya sejuk, karena satu perahu tadi Ibu. Kalau keluargaan tuh saya di situ saya selipkan di situ. Kita harus berkeluarga, satu SD, yang satu sakit kita merasakan seperti itu. Itu yang saya utamakan. Luar biasa nih Bu. Kemudian Ibu dalam pengambilan keputusan tadi khususnya tentang masalah yang merupakan dilema etika, perlu tidak Ibu Sukilah saat mengambil keputusan itu
perlu dibuatkan jadwal atau spontanitas untuk mengambil keputusan? Oh tidak ada jadwal, kalau keputusan itu spontanitas. Bila mana perlu seperti apa, langsung saya kalau teman-teman setuju, oke, seperti itu. Secepatnya Ya saya laksanakan. Tidak ada menunda-nunda permasalahan, tidak. Saya laksanakan langsung teman-teman setuju, oke lah kita maju bersama. Jadi prosedurnya tadi, jika masalah itu memang betul-betul penting bagi saat itu juga keputusan harus dilaksanakan. Kemudian Ibu, untuk faktor-faktornya, faktor-faktor dalam pengambilan keputusan itu yang membuat Ibu Sukilah dalam menentukan keputusan itu, ada enggak Bapak Ibu atau pihak lain yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan dari Ibu Sukilah? Ada lah. Kalau keputusan permasalahannya itu bukan hanya masalah pembelajaran di sekolah saja, kita minta bantuan kepada teman-teman guru. Tapi kalau permasalahan dengan masyarakat, saya minta bantuan setempat, bisa seperti kepala desa, komite, wali murid, saya undang untuk bisa memutuskan bagaimana kalau kayak gini. Kalau permasalahannya tentang nakal desa tidak ada itu kenakalan ya. Sekarang itu banyak kenakalan bullying itu. Bullying itu kan bisa saya tangani dengan teman-teman. Kalau membutuhkan aparat setempat kan punya babin di desa, saya pasti mengundang babin, bisa mengundang polisi untuk sebagai sahabat anak, biar anak itu tidak takut polisi dan takut permasalahan yang dilaksanakan itu kriminal seperti itu. Jadi untuk mempermudah tadi ya, dengan mengajak beberapa stakeholder yang berkompeten berkepentingan. Yang berkepentingan. Nah, selanjutnya Ibu, selama ini dari menjadi kepala sekolah yang sudah beberapa tahun Ibu Sukilah tentunya ada pelajaran yang dapat dipetik dari saat pengambilan keputusan, khususnya tadi keputusan yang mana masalah itu merupakan dilema etika. Jadi Mbak, selama saya di kepala sekolah dan malang buana di mana-mana ini sudah hampir pensiun, hampir 39. Kalau pas hampir 16 tahun ada di kepala sekolah itu, kalau ada masalah dilema etika seperti itu, saya selalu mengadakan rapat bersama. Terus itu yang saya laksanakan itu kekeluargaan. Tidak pernah ada pertikaian seperti apa atau gap antara ibu dan tidak. Dan saya ambil untuk kekeluargaan bersama dan saya mendahulukan rapat bersama seperti itu. Itu Mbak, bisa kita nyaman bekerja. Contohnya saya jadi pas di mana-mana itu nggak pernah ada masalah. Di SD kami tetap sejuk terus, dari bujangan, bully, saya nggak pernah ada masalah di situ. Sampai ada di Jatiran itu juga kemarin juga ada masalah ya, karena anak-anak sama liar, karena ya mungkin saya tidak tahu seperti apa, ada gap antara PNS, Wiyata dan P3K itu ada di Jatiran. Sekarang saya di Suang tidak mau kayak itu. Kita sama-sama walaupun itu Wiyata hanya sama. Itu P3 hanya sama-sama PNS. PNS tidak bantu Wiyata tidak jalan. PNS tidak ada P3 ya tidak jalan. Kita bekerja bersama-sama, marilah mencerdaskan bangsa khususnya desa Jatiran. Nah ini sudah bagus Mbak, tertata bagus, ini sudah bekerja sama semuanya. Kalau saya begini, ikutilah begini bersama-sama. Ya saya rasa sejuk saja nyaman, saya tidak ada masalah seperti itu. Jadi tadi karena diawali dengan satu perahu, kemudian kerjasama, mementingkan mementingkan untuk kebersamaan, jadi menimbulkan suasana semua itu sejuk, tidak ada gap, itu yang saya utamakan. Sudah 16 tahun saya bantu ya gurunya, mas senang bantu. Sangat menarik sekali nih. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa dipetik dari saat proses baiklah Bu,
pemimpin atau pimpinan meskipun di sekolah yang kecil, baik di kelas maupun di sekolah. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya maaf telah mengganggu waktu istirahat Ibu Sukila ini. Ya, sama-sama Mbak Ana. Semoga punya sukses dan lulus sebagai guru pembeda. Ya, semua itu hanya karena bangsa kita semua cerdas untuk melaksanakan kurikulum terbaru, kurikulum merdeka. Terima kasih Bu Sukila.